Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septia Nabila dari Universitas Pakuan Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tantangan dan peluang humas pemasaran di era digital. Menurut Krisyantono, marketing PR atau humas pemasaran adalah sebuah proses perencanaan, eksekusi, dan evaluasi dari program-program yang mendorong atau menganjurkan pembelian dan kepuasan konsumen. Melalui komunikasi yang kredibel dalam menyampaikan informasi dan menciptakan impresi yang mengidentifikasi perusahaan dan produknya dengan kebutuhan, keinginan, perhatian, dan kepentingan konsumen. Marketing PR merupakan perpaduan antara unsur public relation dengan marketing. Praktisi PR yang bergerak dalam bidang marketing PR dapat menarik pelanggan serta meningkatkan citra merek secara bersamaan sehingga biaya promosi secara komersial dapat ditekan. Selain itu, marketing PR berperan penting dalam suatu perusahaan maupun organisasi. Hubungan masyarakat yang kreatif dapat memengaruhi kesadaran publik terhadap bagian dari biaya iklan. Perusahaan tidak membayar untuk ruang atau waktu media, tetapi hanya seorang staf untuk mengembangkan dan mensirkulasikan cerita dan mengelola acara tertentu. Fungsi humas pemasaran. Humas pemasaran merupakan salah satu fungsi humas yang menggunakan media tak berbayar untuk mengirimkan pesan positif mengenai suatu merek dengan tujuan untuk memengaruhi konsumen dan mencapai peningkatan pemasaran produk. Di era digital ini, peran profesional PR dan pemasaran telah berkembang, yang kemudian memunculkan istilah PR digital dan pemasaran digital. PR fokus pada pengelolaan citra baik perusahaan, merek, atau organisasi di mata publik. Pemasaran berarti mempromosikan produk atau layanan untuk tujuan menghasilkan penjualan. Jadi, PR adalah tentang membuat audiens mencintai perusahaan tersebut secara keseluruhan. Biasanya dengan membuat orang menyatakan betapa bagusnya perusahaan tersebut. Nah, sedangkan pemasaran adalah membuat audiens membeli produk atau layanan sebuah perusahaan dengan memberitahu mereka seberapa bagus produk atau layanan tersebut. Peranan humas pemasaran di era digital. Dalam menjalankan tugas tersebut, seorang marketing PR setidaknya harus menguasai dua teknik, yaitu teknik berkomunikasi dan teknik marketing. Karena berkaitan dengan bagaimana seorang marketing PR memberikan informasi dengan cara beriklan atau publikasi kepada konsumen sehingga perusahaan itu bisa tertarik, mudah mengerti dan memahami sebuah informasi yang disampaikan oleh marketing PR. Selain itu, marketing PR dituntut untuk memahami bahwa di dalam dunia bisnis ini bergerak di bidang jasa. Misi dasar suatu bisnis tidak lagi berupa laba, melainkan penciptaan dan penambahan nilai atau value creating and value adding bagi pelanggan atau perusahaan. Tantangan dan peluang humas pemasaran di era digital. Pada era digital ini, tentunya kita harus beradaptasi dengan keadaan sekarang, seperti harus kreatif dalam kegiatan yang berkaitan dengan kehumasan. Dan hal ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kita semua pada era digital ini. Namun, di sisi lain, pada era digital ini menjadi sebuah peluang tersendiri yang menjanjikan apabila kita semua sudah menguasai era digital yang memiliki ide kreatif dan bisa menguasai pasar. Maka dari itu, untuk memenuhi target penjualan, penting bagi mereka untuk mengetahui prinsip-prinsip pemasaran. Nah, di sini terdapat 5 prinsip menurut Philip Kotler and Gary Armstrong. Membangun
Yang pertama ada membangun dan mengelola nilai dari suatu merek. Kedua, menciptakan nilai bagi pelanggan untuk mendapatkan nilai dari pelanggan sebagai imbalan. Ketiga, mengelola laba dalam pemasaran untuk mendapatkan nilai kembali. Yang keempat, pemasaran dengan cara yang bertanggung jawab menjangkau seluruh individu di berbagai wilayah dunia. Tantangan humas pemasaran di era digital. Pada era industri ini, sebelumnya kegiatan humas masih berkutat pada hal yang bersifat analog. Perangkat penyebaran pesan terkait reputasi dan citra organisasi yang digunakan masih berupa artefak seperti rilis yang diterbitkan di koran dan sebagainya. Salah satu kekurangan kegiatan humas analog ini adalah sulit untuk menjangkau khalayak yang lebih besar karena sangat terbatas oleh jumlah pembaca yang mampu mengakses media-media tersebut. Sementara sekarang ini, digitalisasi memungkinkan kegiatan kehumasan dijalankan secara digital melalui internet. Perubahan ini membuka kesempatan bagi strategi baru untuk tumbuh seperti internet buzzer, aktivis media sosial hingga berkembangnya konsep word of mouth di dunia maya. Dalam konteks kehumasan pada khususnya, perlu terus beradaptasi dan mengenali strategi-strategi baru yang sedang tumbuh dan berkembang. Karena umumnya, seperti yang disampaikan sebelumnya, strategi berbasis industri internet memberikan solusi yang tidak bisa diatasi melalui metode tradisional. Kemudian yang terakhir ada peluang humas pemasaran di era digital. Keterbukaan akses internet yang begitu besar dan masifnya penggunaan sosial media memungkinkan setiap orang untuk mengutarakan pendapatnya. Khalayak juga semakin mudah tersambung dengan berbagai organisasi. Kondisi ini dapat dimanfaatkan praktisi humas pemasaran untuk mengelola hubungan dengan publiknya secara digital. Beberapa tahun belakangan ini muncul istilah humas digital sekaligus mempertemukan humas dengan industri 4.0 yang memanfaatkan ruang internet. Humas digital ini telah berkembang dengan sangat pesat, hanya dalam beberapa tahun. Banyak strategi baru bermunculan untuk membantu humas pemasaran digital ini mencapai tujuannya. Dengan hadirnya internet, humas digital mendapatkan ruang strategis untuk terus menyajikan informasi kepada halayak. Misalnya dengan mengoptimalisasi sistem pencarian online dan lain sebagainya. Praktisi humas digital juga perlu aktif dalam jejaring sosial untuk membangun hubungan dan mengelola reputasi organisasi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.